Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadam harimau, sebuah konsep yang telah melintasi batas antara mitos dan realitas, telah menjadi bahan diskusi dan penelitian selama berabad-abad, dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan keterampilan yang luar biasa. Hadam harimau telah menjadi legenda dalam budaya-budaya Asia, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah yang kaya dengan kepercayaan mistis dan tradisi magis. Seperti namanya, khodam harimau adalah khodam atau pendamping setia bagi orang yang memilikinya dan mengambil bentuk harimau. Khodam ini juga memiliki ciri-ciri yang umumnya dikenal tegas dan pemberani. Pertama-tama, untuk memahami konsep hadam harimau, penting untuk menyelidiki asal-usulnya. Hadam harimau berasal dari kepercayaan tradisional di beberapa budaya Asia, terutama di wilayah-wilayah yang dikenal dengan populasi harimau yang cukup besar. Di sini, harimau sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keangkeran. Pada tingkat yang lebih dalam, harimau juga dianggap memiliki kekuatan spiritual yang dapat diakses oleh individu tertentu yang memiliki pengetahuan khusus atau pelatihan. Sebagai makhluk gaib yang membantu dan melindungi pemiliknya, khodam ini dianggap memiliki kekuatan mistis, sekaligus bisa menjadi teman atau pendamping spiritual bagi manusia. Menurut kepercayaan, seseorang bisa memiliki khodam harimau setelah menjalani ritual tertentu. Ritual tersebut biasanya dilakukan dengan bantuan pawang atau dukun yang ahli dalam hal ini. Mitos dan legenda. Dalam banyak cerita rakyat dan legenda, khodam harimau digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka diyakini dapat berkomunikasi dengan harimau, mengendalikan mereka, atau bahkan berubah wujud menjadi harimau itu sendiri. Kekuatan ini seringkali digunakan untuk melindungi masyarakat atau membalas dendam terhadap musuh. Keterkaitan dengan kesenian bela diri, konsep hadam harimau juga telah menemukan tempatnya dalam seni bela diri tradisional di beberapa negara Asia, seperti Tiongkok dan Malaysia. Dalam seni bela diri seperti kungfu dan silat, gerakan dan teknik seringkali terinspirasi oleh gerakan harimau. Para praktisi seni bela diri ini, yang seringkali dianggap sebagai hadam harimau, mempelajari gerakan dan filosofi harimau untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan konsentrasi mereka. Realitas ilmiah. Meskipun mitos dan legenda seputar hadam harimau telah menarik minat banyak orang, realitas ilmiah tentang keberadaan hadam harimau telah menjadi subjek perdebatan. Tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan tentang keberadaan nyata dari hadam harimau dalam arti sebenarnya. Namun, banyak yang percaya bahwa konsep hadam harimau dapat diinterpretasikan secara simbolis, mewakili kekuatan dalam diri manusia untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi penuh mereka. Hadam harimau adalah konsep yang menarik yang telah memainkan peran penting dalam budaya dan sejarah beberapa negara Asia. Meskipun asal-usulnya dapat ditemukan dalam mitos dan legenda, pengaruhnya dapat dilihat dalam seni bela diri dan budaya populer modern. Apakah sebagai simbol atau realitas? Hadam harimau terus menginspirasi orang-orang untuk mengejar kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Hadam harimau, mitos atau realitas. Dalam sejarah dan mitologi banyak budaya, harimau sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keanggunan. Seiring dengan mitos ini, muncul pula legenda tentang hadam harimau, atau pengikut harimau, orang yang diyakini memiliki hubungan khusus dengan harimau, bahkan sampai mampu mengendalikannya atau mendapatkan kekuatan dari makhluk tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hadam harimau hanyalah mitos belaka, ataukah ada aspek nyata di baliknya? Mitos dalam budaya populer, berbagai cerita, film, dan literatur, motif hadam harimau seringkali muncul. Contohnya adalah dalam cerita-cerita rakyat Asia Tenggara, di mana seorang tokoh bisa berubah wujud menjadi harimau atau memiliki kekuatan harimau untuk melindungi desa atau membalas dendam. Dalam film-film seperti The Jungle Book atau Crouching Tiger, Hidden Dragon, karakter-karakter memiliki hubungan mistis dengan harimau, menciptakan aura misteri dan kekuatan yang menakutkan. Asal-usul mitos. Mitos tentang hadam harimau tidak terbatas pada satu budaya atau wilayah tertentu. Dalam budaya Asia Tenggara, mitos ini seringkali terkait dengan praktik kejawen atau kepercayaan animisme, di mana harimau dianggap sebagai roh pelindung atau entitas yang memegang kekuatan magis. Di sisi lain, dalam budaya Tiongkok,
harimau sering dikaitkan dengan konsep keberanian dan kekuatan, yang membuatnya menjadi simbol penting dalam seni bela diri dan filsafat Taoisme. Fakta atau mitos. Meskipun hadam harimau mungkin terdengar seperti cerita fantasi belaka, ada beberapa kejadian nyata yang bisa dianggap sebagai cerminan dari mitos tersebut. Misalnya, dalam sejarah Tiongkok, terdapat catatan tentang keberadaan pejuang harimau, yang merupakan tentara bayaran yang mengenakan topeng harimau dan bertempur dengan gaya yang menyerupai gerakan harimau. Mereka memanfaatkan ketakutan lawan mereka akan harimau untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran. Psikologi di balik mitos. Tak dapat dipungkiri bahwa mitos tentang hadam harimau juga mencerminkan aspirasi manusia untuk memiliki kekuatan, keberanian, dan keanggunan yang diasosiasikan dengan harimau. Dalam psikologi, harimau sering dianggap sebagai simbol arketipe dari kekuatan yang liar dan tidak terkendali, yang dapat membangkitkan rasa takjub dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Karenanya, mitos tentang hadam harimau dapat dipandang sebagai manifestasi dari keinginan manusia untuk mengatasi rasa takut dan menemukan kekuatan di dalam diri mereka sendiri. Mitos tentang hadam harimau telah menjadi bagian penting dari warisan budaya banyak masyarakat di seluruh dunia. Meskipun ada sedikit bukti konkret tentang keberadaan nyata dari hadam harimau, dalam arti harfiah, mitos ini tetap relevan dalam masyarakat modern sebagai cerminan dari aspirasi manusia untuk menguasai kekuatan dan mengatasi ketakutan. Seiring dengan itu, penting untuk menghormati dan memahami nilai-nilai budaya yang mendasari mitos ini, sambil tetap mempertahankan sikap skeptis dan kritis terhadap klaim supernatural yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Hadam harimau adalah sebuah konsep atau kepercayaan dalam beberapa budaya di dunia, terutama yang memiliki akar dalam mistisisme atau spiritualisme. Meskipun terdengar seperti sesuatu dari cerita dongeng, kepercayaan ini memiliki penggemar dan penganutnya sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi ciri-ciri yang dikaitkan dengan orang yang diyakini memiliki hadam harimau. Apa itu hadam harimau? Sebelum kita memahami ciri-ciri orang yang dikatakan memiliki hadam harimau, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadam harimau. Secara harfiah, dalam beberapa kepercayaan, hadam harimau adalah entitas atau roh yang terhubung dengan seseorang dan memberikan kekuatan atau perlindungan tertentu. Hadam ini sering diasosiasikan dengan sifat-sifat harimau seperti keberanian, kekuatan, dan kecepatan. Ciri-ciri orang yang dikatakan memiliki hadam harimau. 1. Insting yang kuat. Orang yang dipercaya memiliki hadam harimau diyakini memiliki insting yang kuat. Mirip dengan harimau yang selalu waspada terhadap lingkungannya, mereka seringkali mampu membaca situasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Orang yang didampingi atau memiliki hodam ini akan sangat waspada. Lawan akan kesulitan untuk mengelabuinya, terkesan seperti santai dan tidak tahu banyak hal. Tapi ternyata orang yang memiliki hodam ini mengetahui banyak hal. 2. Kekuatan fisik dan mental. Seperti harimau yang merupakan salah satu predator paling kuat di alam, orang yang diyakini memiliki hadam harimau seringkali memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka biasanya tangguh dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah putus asa. 3. Keberanian dan ketegasan. Sifat keberanian dan ketegasan merupakan ciri khas dari orang yang dipercaya memiliki hadam harimau. Mereka tidak takut menghadapi rintangan atau bahkan menghadapi situasi yang menakutkan. Mereka dapat bertindak dengan keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Orang yang memiliki hodam harimau adalah bahwa mereka sangat berani dan penuh kepercayaan diri. Mereka juga memiliki insting pemimpin yang kuat, dengan kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam situasi sulit. 4. Ketajaman pengamatan. Orang yang memiliki hadam harimau seringkali memiliki kemampuan untuk melihat melampaui apa yang terlihat di permukaan. Mereka memiliki ketajaman pengamatan yang tinggi dan seringkali mampu membaca orang dan situasi dengan akurat. Memiliki sorot mata yang tajam. Ketika ia sedang terdiam, sorot matanya tetap tajam dan dengan pandangannya tersebut dapat membuat mental lawan bicaranya menjadi lemah. 5. Kehalusan dan kelenturan seperti gerakan lincah dan gesit harimau. Orang yang memiliki hadam harimau diyakini memiliki kehalusan dan kelenturan baik dalam pikiran maupun tubuh. Mereka cenderung adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dengan mudah. 6. Koneksi dengan alam.
Karena kepercayaan pada keberadaan hadam harimau seringkali terkait dengan spiritualisme atau mistisisme, orang yang dipercaya memiliki hadam harimau biasanya memiliki koneksi yang kuat dengan alam. Mereka sering merasa nyaman di alam terbuka dan mungkin memiliki perasaan yang mendalam terhadap lingkungan sekitar. Orang dengan hodam harimau cenderung menjadi sosok penyayang tapi juga keras kepala. Mereka nggak suka diatur atau dipengaruhi oleh opini orang lain, namun mereka tetap ramah dalam bergaul dengan siapa saja. Meskipun konsep hadam harimau mungkin terdengar seperti sesuatu dari cerita dongeng, bagi sebagian orang, ini adalah bagian penting dari kepercayaan dan spiritualitas mereka. Ciri-ciri yang dikaitkan dengan orang yang dipercaya memiliki hadam harimau seringkali mencerminkan sifat-sifat harimau itu sendiri, seperti keberanian, kekuatan, dan ketajaman. Meskipun sulit untuk membuktikan keberadaan hadam harimau secara ilmiah, bagi beberapa orang, kepercayaan ini tetap menjadi bagian penting dari identitas dan kepercayaan spiritual mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.